4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you this morning? Alhamdulillah you are in a good condition, and I always hope may Allah always protect us wherever we are. Amin. Okay, it's very nice to meet you again. Today you will study social. Hari ini Nomi akan belajar pelajaran IPS. So you can take your social book. Okay, sudah Nomi? Very good. But before we start to study, let's pray together. Yuk, kita baca doa bersama dulu ya, Nak. Tampung tangannya. Oke, sudah. Very good. Pray before study. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan solihan. Amin. Alright my students, you can open your social book page 31. In this social book, today you will study about pemanfaatan sumber daya alam dan juga bagaimana cara menjaga kelestarian alam. Nah, Naomi di pembelajaran yang sebelumnya, Naomi sudah belajar tentang pengertian sumber daya alam dan juga macam-macam sumber daya alam. Ya, karena hari ini materinya akan kita lanjutkan lagi tentang pemanfaatan sumber daya alam dan bagaimana cara menjaga kelestariannya. Jadi simak video Umi baik-baik ya Naomi. Umi akan menjelaskan tentang materi tersebut. Oke? Nah Naomi, sambil diperhatikan bukunya juga ya Nak. Di sini ada beberapa pemanfaatan sumber daya alam yang dilihat dari hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil peternakan, dan juga hasil laut dan perikanan. Misalnya Naomi dari hasil pertanian yaitu ada padi, jagung, dan kacang kedelai. Nah, padi dimanfaatkan untuk makanan pokok. Kemudian jagung juga sumber makanan pokok dan makanan ternak, dan juga kacang kedelai sebagai bahan baku untuk membuat kecap, tahu, maupun tempe dan susu kedelai ya Nak. Kemudian untuk hasil perkebunan ada kelapa sawit, karet, tebu, dan kina. Dan masing-masing memiliki manfaat yang berbeda ya Nak. Misalnya kelapa sawit untuk membuat minyak goreng, karet manfaatnya untuk membuat ban, tebu untuk bahan membuat gula pasir, dan kina untuk obat malaria ya Naomi. Nah, kalau dari hasil peternakan, Naomi bisa lihat ya Nak, yang berupa daging sapi atau kambing, daging ayam, telur ayam, kemudian ulat sutra, dan lebah. Di mana daging hewan dan telur ayam itu merupakan sumber protein hewani, dan kemudian ulat sutra untuk menghasilkan benang sutra, dan lebah menghasilkan madu. Nah, selanjutnya ada dari hasil laut dan perikanan. Ada berupa ikan, rumput laut, terumbu karang, dan mutiara. Kalau dari ikan merupakan sumber protein hewani ya Nak. Rumput laut untuk obat atau bahan makanan, kosmetik juga bisa. Terumbu karang sebagai tempat bermain hewan bawah laut atau sebagai lingkungan semua yang ada di laut ya Nak. Dan mutiara sebagai perhiasan. Nah, berikutnya pemanfaatan sumber daya alam dari hasil tambang. Ada berupa minyak bumi, gas alam, belerang, grafit, dan marmer. Perhatikan ya Nak, minyak bumi merupakan bahan bakar kendaraan dan kompor. Gas alam merupakan bahan bakar kompor gas. Kemudian belerang, campuran untuk obat, biasanya obat kulit ya Nak. Grafit sebagai bahan baku pensil, dan marmer sebagai bahan bangunan ya Naomi.
Nah, anak-anak Umi, sumber daya alam yang kita gunakan itu harus dipakai sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebih-lebihan ya Naomi. Dan harus ada usaha untuk pelestarian sumber daya alam tersebut. Nah, misalnya bisa Naomi lihat ya nak sebagai contoh untuk pemanfaatan air atau pelestarian air. Misalnya mematikan keran air jika tidak digunakan atau air sudah penuh dalam bak. Kemudian menanam pohon di halaman rumah, kemudian menggunakan air seperlunya. Nah, baik anak-anak Umi semua, sampai di sini pembelajarannya ya nak. Nah, anak Umi catat yang rapi dulu di buku tulis IPS-nya. Jika ada yang tidak paham, boleh tanyakan Umi lagi ya nak. Tetap terus semangat anak Umi, walaupun belajarnya di rumah, dan jaga kesehatan anak Umi semua. Umi akhiri ya nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.